Malam Bu, salam sehat bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia yaitu berjudul Asal-usul Indonesia dan Persebaran Nenek Moyang Bangsa Indonesia. Yang pertama adalah asal-usul bangsa Indonesia. Indonesia memiliki ragam suku dan bahasa yang cukup sangat banyak. Sebagian besar wilayah penduduk Indonesia memiliki ras Austronesia atau rumpun Melayu. Bagaimanakah menjelaskan asal-usul bangsa Indonesia? Teori awal sejarawan kuno sekaligus sosiolog dari Austria, yaitu Robert Baron von Heine-Geldern pada tahun 1885 sampai 1968. Berdasarkan kajian mendalam atas kebudayaan megalitik Asia Tenggara dan beberapa wilayah bagian Pasifik, disimpulkan pada masa lampau telah terjadi perpindahan atau migrasi yang secara bergelombang dari Asia sebelah utara menuju Asia Selatan. Mereka ini kemudian mendalami wilayah beberapa pulau yang terbentang di Madagaskar atau Afrika sampai Pulau Paskah atau Chili, Taiwan, dan Selandia yang selanjutnya wilayah tersebut dinamakan wilayah berkebudayaan Austronesia. Teori ini mengenai kebudayaan Austronesia atau Neolitikum inilah yang sangat populer di kalangan antropolog untuk menjelaskan materi migrasi bangsa-bangsa di masa Neolitikum pada Masehi. Yang kedua adalah teori von Heine-Geldern. Kebudayaan Austronesia mengalami pemikiran tentang rumpun kebudayaan Yunan atau Cina yang masuk ke Asia bagian selatan hingga bagian Australia. Salah satunya pula yang mendalasi pemikiran leluhur bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Teori ini sangat lemah atau kurang akurat karena hanya didasarkan oleh bukti-bukti kesamaan secara fisik seperti temuan-temuan benda, arkeologi, ataupun kebudayaan megalitikum. Teori ini sangat mudah diperdebat setelah ditemukan catatan-catatan sejarah di Borneo atau Kalimantan, Sulawesi bagian utara, dan Sumatera yang saling bertentangan dengan teori out of Yunan. Yang ketiga adalah teori linguistik. Teori ini mengenai asal-usul bangsa Indonesia, kemudian berpijak pada ilmu linguistik dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan suku-suku di Nusantara. Memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Akar dari keseluruhan bahasa yang digunakan oleh leluhur yang menetap di wilayah Nusantara. Teori linguistik membuka pemikiran baru tentang sejarah asal-usul bangsa Indonesia yang disebut pendekatan out of Taiwan. Pada prinsipnya, pendekatan ilmu linguistik asal-usul suatu bangsa Indonesia dapat ditelusuri pola penyebaran bahasanya. Pendekatan ilmu linguistik mendukung fakta penyebaran bangsa-bangsa rumpun Austronesia. Istilah Austronesia adalah sendiri sesungguhnya mengacu pada pengertian bahasa penutur. Bukti arkeologi menjelaskan apabila keberadaan bangsa Austronesia di Kepulauan Formosa atau Taiwan sudah sejak 6.000 tahun yang lalu. Dari kepulauan ini, kemudian bangsa Austronesia menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, atau Afrika hingga ke wilayah Pasifik. Sebelum demikian, pendekatan ilmu linguistik belum mampu menjawab materi perpindahan dari Cina ke Kepulauan Formosa. Yang kedua, kita akan menjelaskan presentasi tentang materi penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia meninggalkan daerah Yunan, hulu Sungai Salween, dan Sungai Mekong yang tanahnya sangat subur,
diperkirakan bencana alam. Bangsa Melayu dapat dibedakan menjadi dua, satu Proto Melayu atau bangsa Melayu tua. Yang kedua adalah Deutoro Melayu atau bangsa Melayu muda. Yang pertama kita akan menjelaskan satu Proto Melayu. Bangsa ini diyakini nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar Madagaskar sampai pulau-pulau timur di Pasifik. Ras Melayu ini memiliki ciri-ciri rambut halus, kulit kering, dan merbata cipit. Mereka itu mula-mula menempati pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli, kemudian mendesak keberadaan hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi. Mereka itu menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Ras Proto Melayu kelak dapat mempengaruhi Kristen sejak mereka mengenal para Injil yang masuk ke wilayah untuk memperkenalkan agama Kristen. Yang kedua akan kita masuk Deutoro Melayu atau bahasa Melayu muda. Deutoro Melayu atau bangsa Melayu muda ini ras datang dari bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa berkakas atau senjata besi di Kepulauan Indonesia. Perpindahan Kepulauan Indonesia dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan. Ras Deutoro Melayu ini mempunyai peradaban pelayaran sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas, Sumatera bagian utara. Yang ketiga akan kita masuk Melanosoid. Melanosoid ini pulau-pulau yang terletak di sebelah timur Iran dan benua Australia. Pada mulanya, kedatangan Melanosoid bangsa Indonesia berawal dari zaman es terakhir, yaitu tahun 7000 Masehi, ketika suhu hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Bangsa Melanosoid saat itu mencapai 100.000 jiwa meliputi Papua dan Australia. Melanosoid saat ini mereka penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Yang keempat kita akan masuk Negrito atau Wedit. Sebutan Negrito diberikan orang-orang Spanyol yang karena mereka jumpai mirip dengan jenis-jenis Negro berkulit hitam. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocopal dan letak mata yang dalam. Tingginya rata-rata 155 cm. Wedit artinya jenis Weda terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Peradaban Wedit, misalnya di Palembang, atau Jambi, atau Kubu, di Siak atau Sakai, dan Sulawesi Pojok Tenggara, atau Toala, Toeka, dan Tamuna. Yang terakhir, yang kelima adalah teori out of Africa dan out of Taiwan. Teori out of Africa adalah teori yang mengenai geografis dan migrasi awal manusia dalam modern atau Homo spesies. Teori ini mengusulkan bahwa ada satu asal Homo sapiens dan menolak teori bahwa manusia modern berkembang di berbagai tempat. Homo sapiens berkembang kemungkinan besar di Afrika Timur antara 300.000 dan 200.000 tahun yang lalu, di sepanjang pantai Asia, atau mencapai Australia sekitar 65.000 sampai 50.000 yang lalu. Yang kedua adalah teori out of Taiwan. Teori ini mengatakan bahwa migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dari Taiwan
sekitar 2500 Masehi dan sampai Indonesia sekitar 1500 Masehi. Migrasi ini dari bagian rumpun bangsa Austronesia di sebagian Pulau Paskah di Samudra Pasifik Timur hingga Madagaskar di Samudra Hindia bagian barat meliputi wilayah Malaysia, Indonesia, Brunei, Timur Leste, dan negara sekitar. Orang Austronesia yang bercampur dengan populasi lain yang sudah ada sebelumnya populasi termasuk dengan kelompok yang sebelum sampai Indonesia sebagai awal dan migrasi sesuai teori out of Africa. Contohnya, populasi yang berasal dari manusia dalam sebelum bangsa Indonesia. Sebelum bangsa Austronesia dari Taiwan ini, suku-suku di Papua dan Maluku memiliki bahasa sendiri dan bukan termasuk bahasa Austronesia. Sekian dari presentasi saya yang saya terangkan dan materi-materi yang saya kumpulkan tugas. Apabila kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan ya Bu. Salam sehat bagi kita dan salam sejahtera. Selamat malam Bu, terima kasih.